kamu bertanya-tanya bagaimana atom yang tidak stabil dapat berubah menjadi stabil. Rahasianya terletak pada salah satu reaksi paling menarik di alam semesta, yaitu reaksi beta. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang fenomena ini. Reaksi beta adalah salah satu jenis peluruhan radioaktif yang terjadi ketika inti atom yang tidak stabil mencoba mencapai kestabilan. Proses ini menghasilkan partikel beta, yaitu elektron atau positron, dan partikel lainnya seperti neutrino. Adapun dalam reaksi beta terdapat dua bagian, yaitu yang pertama beta minus. Beta minus mengubah neutron menjadi proton dan ditujukan untuk memancarkan elektron dan antineutrino. Sedangkan beta plus mengubah proton menjadi neutron, ditujukan untuk memancarkan positron dan juga neutrino. Pada beta minus, neutron dalam inti atom terurai menjadi proton dan memancarkan elektron bersama antineutrino. Sebaliknya, pada beta plus, proton berubah menjadi neutron, menghasilkan positron dan neutrino. Peran neutrino, partikel misterius. Apa itu neutrino? Neutrino adalah partikel yang sangat ringan dan tidak bermuatan. Neutrino adalah bagian dari lepton yang merupakan fermion, sehingga dia memiliki spin tengahan seperti -3/2, -1/2, setengah, 3/2, dan lain-lain. Berikut ini ilmuwan fisika penemu neutrino. Ilmuwan fisika yang pertama yaitu Wolfgang Pauli. Pada tahun 1930, Pauli mengamati proses radioaktif berupa peluruhan beta. Dari hasil peluruhan berhasil memenuhi hukum perkekalan muatan, di mana muatan sebelum peluruhan dan setelah peluruhan adalah sama. Namun, hasil peluruhan ternyata tidak sesuai dengan hukum paling dasar dalam fisika, yaitu hukum kekekalan energi. Ilmuwan fisika yang kedua yaitu Clyde Cowan dan Frederick Reines. Mereka berhasil mendeteksi neutrino melalui eksperimen yang menggunakan reaksi beta terbalik. Mereka menciptakan kondisi di mana neutrino dapat berinteraksi dengan proton, menghasilkan neutron dan positron, yang kemudian memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi. Ilmuwan fisika yang ketiga yaitu Ray Davis pada tahun 1965. Beliau melakukan eksperimen untuk mendeteksi neutrino dari matahari menggunakan tambang emas sebagai detektor. Namun, hasilnya menunjukkan jumlah neutrino yang jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan, yang kemudian dijelaskan melalui konsep osilasi neutrino oleh Takaaki Kajita dan Masatoshi Koshiba pada tahun 2002. Penemuan dan penelitian lebih lanjut tentang neutrino telah membantu memperdalam pemahaman tentang fisika dasar dan kosmologi. Penemuan ini juga membawa penghargaan Nobel bagi para ilmuwan tersebut. Radiasi beta banyak dimanfaatkan dalam kehidupan. Contohnya yang pertama dalam pengobatan kanker menggunakan isotop pemancar beta. Terapi kanker modern memanfaatkan isotop pemancar beta seperti yttrium-90 yang mampu menargetkan sel kanker tanpa banyak merusak jaringan sehat. Isotop ini bekerja dengan melepas radiasi langsung ke sel kanker dan menghancurkannya dari dalam. Terapi ini efektif untuk kanker seperti tiroid dan limfoma, dengan efek samping lebih ringan dibandingkan kemoterapi. Yang kedua sebagai pengendalian ketebalan material di industri. Radiasi beta juga dapat digunakan untuk mengontrol ketebalan material dalam industri manufaktur. Misalnya, ketebalan aluminium foil diukur dengan mendeteksi seberapa banyak radiasi beta yang bisa melewati material tersebut. Detektor yang digunakan disebut Geiger counter yang menghitung intensitas radiasi beta
yang menembus aluminium. Hasil dari detektor ini dikirim ke komputer yang akan membandingkan data tersebut dengan ketebalan yang diinginkan. Jika ada perbedaan, komputer akan memberi perintah ke alat pengatur seperti lengan hidrolik yang mengatur jarak antara gulungan aluminium supaya ketebalan foil tetap sesuai standar. Yang ketiga sebagai penanda radioaktif dalam penelitian biologi. Dalam contohnya karbon-14. Isotop radioaktif karbon memainkan peran penting dalam penelitian biologi terutama dalam mempelajari siklus Calvin. Siklus Calvin adalah proses di mana tanaman menggunakan karbon dioksida dan energi dari cahaya untuk menghasilkan gula sebagai sumber energi. Dengan melacak karbon-14 yang dimasukkan ke molekul karbon dioksida, para ilmuwan dapat memahami bagaimana atom karbon bergerak melalui setiap tahap siklus ini. Melalui eksperimen ini, peneliti seperti Melvin Calvin berhasil memetakan jalur reaksi fotosintesis. Karbon-14 membantu mengungkapkan peran molekul seperti RuBP dan G3P dalam mengikat, memecah, membangun molekul gula baru. Selain berperan penting pada siklus Calvin, dalam ilmu arkeologi, karbon-14 membantu ilmuwan mempelajari usia fosil. Nah, bagaimana nih sebelumnya sudah mempelajari tentang reaksi beta, kemudian kegunaannya. Nah, selain itu kalian juga harus tahu nih resikonya itu apa dan bagaimana cara melindungi diri kita dari radiasi tersebut. Nah, meski berguna, radiasi beta ini memiliki resiko yang tidak boleh kita abaikan loh. Paparan langsung radiasi beta dapat merusak jaringan tubuh manusia dengan cepat dan berbahaya. Oleh karena itu, perlindungan dapat dan pengendalian menjadi hal yang perlu diperlukan. Nah, bisa teman-teman lihat alat-alat di layar ini, itu ada pelindung dari logam aluminium, kemudian pakaian khusus, kacamata khusus, dan detektor radiasi canggih adalah benteng pertahanan kita melawan potensi bahaya radiasi beta. Setiap lapisan pelindung dirancang untuk mengurangi risiko paparan, melindungi para ilmuwan, teknisi, dan pekerja yang berinteraksi dengan material radioaktif. Nah, teman-teman pasti juga pernah melihat kan, para ilmuwan di laboratorium menggunakan alat khusus atau pakaian khusus untuk melindungi diri mereka dari radiasi. Nah, bagaimana nih daripada video ini, apakah menarik? Perlu akan diketahui reaksi beta bukanlah sekadar fenomena fisika abstrak yang tersembunyi di laboratorium. Ini adalah kunci pembuka berbagai inovasi teknologi yang membuatnya. Bayangkan, partikel sekecil elektron mampu membawa dampak besar dalam kedokteran, energi nuklir, penelitian astronomi, dan teknologi canggih lainnya. Setiap reaksi beta menciptakan kisah transformasi fundamental di alam semesta. Jadi mari kita terus mempelajari, menyelidiki, dan mengeksplorasi rahasia radiasi. Dunia fisika nuklir penuh dengan misteri menakjubkan yang menunggu kita untuk ungkap. Setiap pertanyaan baru adalah pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta di sekitar kita. Jadi saya harap teman-teman semua belum merasa puas nih dan terus mencari informasi tentang radiasi beta. Selamat menyaksikan, terima kasih.